Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali Ibu Yusni dapat bertemu lagi dengan kalian pada hari ini, di hari yang cerah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pada upah silahkan pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Aupa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, akan mempresensi. Aupa Muhammad hadir? Hadir ya. Alicia? Deliana? Dian? Hadir. Pasha? Galuh Tesiani? Dina Supraba? Asna? Hamdan? Muhammad Juldan? Sakit. Juldan sakit apa katanya? Demam. Oh iya. Kita doakan ya, mudah-mudahan Juldan dapat sehat kembali ya anak-anak dan bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama lagi dengan kita. Ya, sakit ya Juldan. Naswa hadir. Regina Prajesti hadir. Nur Salsabila, Sipa Eka, Salma, Tantri, ya, dan ya. Jadi sudah ya, dapat satu lagi hadir. Ya. Berarti yang tidak hadir satu orang yaitu Muhammad Zuldan ya. Kita sedang sakit, mudah-mudahan lekas sehat kembali. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, coba perhatikan lingkungan kalian. Lihat, cek kondisi sekitar, apakah ada sampah tidak? Bersih? Iya. Coba lihat, coba cek kerapihan temannya. Silakan berdiri dulu sebentar, berdiri. Cek kerapihan bajunya. Rapi tidak baju temannya? Iya, bagus. Iya, sudah rapi ya? Sudah ada masukan ya. Bagus, silakan duduk kembali anak-anak. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah sarapan belum? Sudah ya. Jadi sarapan itu penting agar kalian memiliki tenaga untuk belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran Ibu akan memutarkan sebuah video untuk membangkitkan semangat belajar kalian. Ada ice breaking, silahkan nanti kalian lihat di sini. Silakan ya diikuti, silakan berdiri semua. Oke. Berdiri. Kita ikat dulu. Buka tutup. Tangan di pinggang, buka tutup. Tangan di bahu, buka tutup. Bertepuk tangan, digulung-gulung.
bernegosiasi dalam hidup kalian? Pernah tidak bernegosiasi? Pernah. Oke, pernah ya. Dia pernah negosiasi. Iya. Lalu dengan siapa dia bernegosiasi? Dengan nggak tahu mungkin di pasar. Oh, jual beli, dengan pedagang. Iya. Itu, iya. Lalu negosiasi jual beli barang. Ya itu. Bagaimana dia? Apakah berhasil negosiasinya? Tidak. Kenapa dia? Dengan itu dengan harga barang segitu. Oh, tidak berhasil karena penjual tidak mau menurunkan harganya. Oh, berarti gagal negosiasinya. Oke, nih. Siapa lagi yang mau bercerita? Aku. Ya, aku Pak punya pengalaman apa dengan negosiasi? Dengan orang tua. Negosiasi dengan orang? Tua. Bagaimana ceritanya? Ingin beli motor tapi tidak dibeliin aku. Ingin beli motor tapi tidak dibeliin. Berarti tidak berhasil negosiasinya. Iya, kenapa tidak berhasil kira-kira? Apakah Aupa di sini? Kira-kira teman-teman, apa yang menyebabkan di sini Aupa katanya gagal dalam bernegosiasi dengan orang tua? Ingin membeli motor tapi ternyata tidak dibeli. Kira-kira belum cukup umur, iya. Nah, ini sepertinya Ibu kaitkan dengan pembelajaran pada minggu yang lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, di sini sepertinya antara Dian, Aupa tadi ada beberapa faktor penyebab yang terjadinya kegagalan dalam bernegosiasi. Nah, dalam bernegosiasi itu kan harus memperhatikan aspek-aspek yang pendukung. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ibu sudah mengajar tentang struktur teks negosiasi. Silakan siapa yang masih ingat struktur teks negosiasi? Saya Bu. Iya, Alisa, apa? Struktur negosiasi apa saja, Alisa? Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat kesepakatan, yang kelima penentuan. Iya, bagaimana? Anak-anak, betul tidak jawaban dari Alisa? Terima kasih Alisa sudah mengingat pembelajaran pada minggu yang lalu. Betul sekali. Jadi struktur negosiasi itu ada 5. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan, dan ya, berikutnya ada lagi faktor penentu negosiasi. Keberhasilan negosiasi ditentukan oleh kalian jika memahami kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat apa saja kaidah kebahasaan negosiasi? Ya, silakan. Bagaimana Regina? Kaidah kebahasaannya Regina? Menggunakan kalimat yang santun, menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat yang berisi kalimat bersyarat, Ya, betul. menggunakan tuturan Pasangan tuh. pasangan tuturan, menggunakan kalimat langsung. Iya, betul sekali ya. Terima kasih untuk Regina tepuk tangan. Jadi itu menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan bernegosiasi. Ya, salah satunya tadi ada penggunaan kalimat persuasif. Ada yang masih ingat apa itu kalimat persuasif? Persuasifnya dia adalah Yang berusaha membujuk lawan bicara. iya, persuasif kalimat persuasif adalah kalimat yang membujuk, ingin mempengaruhi lawan bicara. Misalnya saya mohon, saya harap, Bapak mau menurunkan harganya. Jadi itu membujuk. Mungkin tadi dia Aupa kurang menggunakan argumentasinya, mungkin tidak menggunakan kalimat bersifat persuasif ataupun kalimat bersyarat. Itu tadi salah satu faktor pendukung keberhasilan negosiasi. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah merancang kerangka teks negosiasi ke dalam bentuk mind mapping. Yang kedua, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Dan ketiga adalah menampilkan teks negosiasi melalui bermain peran. Ini tujuan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Silakan Ibu akan bentuk kelompok. Setiap orang di sini Ibu sudah ada kertas undian. Di sini ada nama-nama kelompok, ada kelompok orientasi, kelompok pengajuan, kelompok penawaran, dan kelompok kesepakatan. Silakan
undiannya. Opa. Silakan ke depan, ambil kertas undiannya. Ambil, lalu perlihatkan nanti kelompok apa. Iya, Regina, silakan. Silakan anak-anak ambil kertas undiannya, pembentukan kelompok. Iya, silakan yang belum. Nih, kelompok mana? Silakan. Yang sudah bergabung. Iya. Nah, silakan dibuka. Kelompok mana? Nah, anak-anak. Silakan sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok orientasi silakan bergabung dalam orientasi. Silakan orientasi mana? Tempat duduknya dikondisikan, posisinya berhadapan-hadapan. Kelompok orientasi silakan. Kelompok pengajuan silakan kelompok pengajuan duduknya berhadapan. Iya, gitu ya. Berhadapan duduknya. Kelompok penawaran. Penawaran ini duduknya silakan duduknya kamu ke sini kan supaya berhadapan. Ini ya, ke sini Hasna, ke sini Hasna. Nah, berhadapan. Nah, silakan. Dan satu lagi kelompok kesepakatan di sini ya. Ya, silakan duduknya dikondisikan untuk kelompok kesepakatan. Dikondisikan dulu. Ya, ini kursinya silakan. Nah, kursinya dibetulkan terlebih dahulu. Ini kursi ini? Ya Bu. Ya, ini stop ya. Ya. Baik anak-anak, sudah berkelompok semua ya? Sudah berkelompok. Nanti kita akan melaksanakan tadi tujuan pembelajaran ada merancang negosiasi, mengonstruksi dan bermain peran. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video negosiasinya. Silakan kalian dilihat di sini videonya. Amati. Ini adalah Taking the news and making the beach can be everyone's Africa. Something can be firing and never be silent. Nobody but me can keep me safe. None of my way. Don't cut my these sunlight. Firework in the light. Nobody but me can keep me safe. None of my way. Ini video kakak kelas kalian tahun 2019 ya, di mana baca habis ini. Ibu waktu itu bergabung. Coba disimak. Kami dulu kalau beres seperti aslinya menarik. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah besar. Lagi besar Itu mah beresin. Kamu itu udah gede, Neng. Seharusnya mikirin masa depan. Jangan kayak anak kecil gini. Sebentar lagi kamu lulus SMA, mau kemana? itu kuliah kok. Kuliah dari mana, Neng? Memangnya kamu mau kuliah kemana? Cuma yang tahu. Aduh, Neng. Kuliah dari mana? Kalau mau, kita ngomong aja sama temen anak kelompok. Astagfirullahaladzim.
Waalaikumsalam. Halo Idem. Ini Ibu mau kasih tahu kamu soal beasiswa UIN. Alhamdulillah, kamu terima. Beneran Bu? Iya, beneran. Alhamdulillah. Makasih ya Ibu. Kamu kasih tahu sama orang tua kamu ya kalau kamu sudah dapat beasiswa dari UIN. Alhamdulillah, kamu harus bersyukur. Dan kamu juga jangan lupa harus giat belajar supaya menjadi orang yang sukses. Selamat ya. Ya Bu, ya akan saya sampaikan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Kenapa Neng? tadi aku ditelepon sama Ibu Edo. Katanya aku dapat beasiswa. Beasiswa, Neng. Beasiswa itu meski dari sekolah, Abah juga harus mengeluarkan uang. Tapi kan Pak, kata Ibu Edo, semuanya udah ditanggung sama sekolah. Biayain aku, kuliah aku, pokoknya Bapak tinggalin aja, tinggal doa biar aku sukses. Emangnya Neng mau tinggalin Abah sama Emak itu tinggalin berdua, Neng jauh. Bagaimana Neng? Ya, bukannya maksud kamu bilang Pak, tapi kan Ijem juga pengen sukses kayak teman-teman Ijem. Aku ingin ajak Bapak sama Emak naik haji. Sekarang Bapak yang di sini, nah nanti aku yang cari kerja. Gimana Pak? Ya udah kalau gitu Neng, sekarang Abah izinin Neng buat beli kuliah ke UIN. Tapi Neng harus lebih semangat lagi belajarnya, ya. Alhamdulillah, makasih Pak, makasih. Iya. Ya. Nah, tadi sudah kalian lihat ya di sini ada video negosiasi. Nah, perhatikan. Nah, bagaimana tadi isinya membahas apa negosiasinya tadi? Tentang apa isinya? Ya, pengajuan bahwa tokoh Ijem ini ingin kuliah, lalu dia bernegosiasi dengan abangnya. Nah, awalnya bagaimana nih abangnya? Apakah menyetujui? Tidak. Wah, silahkan siapa yang mau berkomentar. Mengapa abangnya waktu itu tidak mengizinkan Ijem untuk kuliah ke UIN? Siapa yang mau jawab? Pak, Tina bagaimana alasannya tadi abangnya? Karena jauh ya, tidak diizinkan. Lalu di sini Ijem awalnya tidak diizinkan, lalu ternyata Ijem mendapatkan beasiswa dari sekolah. Dan Ijem kembali melakukan negosiasi dengan abahnya, yaitu tadi ya negosiasinya bagaimana tadi? Siapa yang menjelaskan? Iya, katanya biaya hidup ditanggung oleh sekolah beasiswa itu ya. Tapi abahnya langsung menyetujui? Tidak. Karena alasannya apa? Abahnya apa katanya? Ditinggal, tidak mau jauh dengan anaknya. Lalu di sini Ijem berusaha meyakinkan, mempengaruhi abahnya itu dengan menggunakan tadi ada kalimat persuasi. Apa kalimat persuasifnya? Tadi apa kata Ijem abahnya? Persuasifnya yaitu bahwa abah Ijem akan ingin mengajak abah dan emaknya untuk naik haji. Jika Ijem suatu saat sukses, kuliah sukses, dia ingin membanggakan orang tuanya dengan pergi naik haji. Setelah terjadi tawar menawar sampai akhirnya abah mengizinkan Ijem untuk kuliah dengan syarat tadi harus rajin belajar. Nah, anak-anak, dari yang sudah kalian perhatikan tadi, kita kaitkan dengan pelajaran hari ini, yaitu kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengonstruksi teks negosiasi. Kira-kira untuk menyusun teks negosiasi langkah apa dulu? Yang pertama apa, Hasna? Menentukan topik. Harus menentukan topik dulu, betul ya Hasna? Lalu menentukan tokohnya. Konflik. Ya, konfliknya betul sekali itu ya. Kurang lebih, jadi sebelum kita menyusun teks negosiasi, kita yang pertama adalah harus menentukan topik atau tema negosiasi.
Itu dia anak-anak, Ibu sudah menayangkan ada beberapa tema yang bisa kalian angkat dalam penyusunan teks negosiasi. Tadi ada berapa tema? Ada 3 tema. Ada tema tentang jual beli. Silahkan di sini tadi ada jual beli di pasar atau jual beli HP. Lalu ada tema yang kedua, tema negosiasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Boleh misalnya negosiasi dengan guru, dengan teman-teman yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga tadi adalah negosiasi di lingkungan keluarga. Nah, itu akan dijadikan topik juga. Jadi kalian mungkin bernegosiasi dengan orang tua, ya dengan orang tua. Boleh negosiasi tentang misalnya harga wisata, ingin liburan, atau apa saja yang berkaitan dengan negosiasi antara anak dengan orang tua. Baiklah anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah mengonstruksi teks negosiasi. Coba perhatikan di sini ke PowerPoint ya, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana mengonstruksi teks negosiasi. Yang pertama, di sini adalah pola penyajian teks negosiasi. Ya, ada 3 pola penyajian. Yang pertama adalah bentuk dialog, yang kedua bentuk narasi, yang ketiga bentuk surat pendapat. Silakan dibuka bukunya, buku paket. Contoh bentuk dialog ada di buku paket halaman 162, dibuka bukunya. Atau dan contoh narasi ada di halaman 165, silakan dibuka bukunya. Ya, untuk contohnya. Jadi ada bentuk dialog, bentuk ya silakan bentuk narasi dan bentuk surat penawaran. Ini polanya. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan langkah mengonstruksi teks negosiasi. Perhatikan ke depan. Yang pertama adalah menentukan topik. Tadi topiknya ya, silakan dijelaskan oleh kalian topiknya tentang apa. Yang kedua, menentukan tokoh atau pihak, siapa saja partisipannya. Ya. Yang ketiga adalah menentukan kesepakatan. Apa kesepakatannya? Membuat kerangka negosiasi dalam bentuk mind mapping. Jadi kita akan belajar mengonstruksi teks negosiasi dengan menggunakan metode mind mapping atau peta pikiran, peta konsep pikiran. Ya. Selanjutnya mengonstruksi mengembangkan kerangka mind mapping menjadi teks negosiasi yang utuh. Lalu mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur dan kebahasaan dan merevisi teks negosiasi yang dibuat. Ini langkah-langkahnya. Kita masuk ke langkah pertama, ya. Karena kita akan mengonstruksi teks negosiasi dengan mind mapping. Pengertian mind mapping adalah sebuah cara dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka terstruktur untuk membantu mengingat, menganalisis sebuah masalah. Mind mapping juga disebut sebagai proses memindahkan bentuk pemikiran yang di otak ke dalam bentuk tulisan atau gambar. Ya ini. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah membuat mind mapping? Silakan lihat. Tentukan topik. Tadi topiknya apa? Temanya. Tambahkan cabang berdasarkan topik utama. Uraikan cabang. Hubungkan setiap ide dengan garis. Gunakan kode warna. Kembangkan subtopik dan tambahkan catatan kecil jika diperlukan. Nah, contoh mind mapping kurang lebih seperti ini anak-anak. Silakan. Jadi mind mapping itu adalah peta pikiran. Hanya membuat kerangkanya dulu. Kerangka teks negosiasi dalam bentuk peta pikiran. Jadi ini rancangannya di sini dulu. Rancangannya seperti ini. Tema disimpan di tengah. Lalu kesalahannya cabang-cabangnya bisa ada strukturnya, orientasinya bagaimana, pengajuan penawaran, apakah tokohnya siapa saja, permasalahannya apa, solusi atau kesepakatannya bagaimana. Silakan nanti bisa dicantumkan di sini dalam bentuk gambar mind mapping, ya. Nah ini contoh, ini sebagai contoh saja, bisa mengombinasikan misalnya warna, boleh menggunakan simbol, gambar, ataupun bisa menggunakan tulisan, ya, kurang lebih seperti ini contoh gambar mind mapping, ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta perwakilan ke depan, setiap kelompok ke depan. Di sini Ibu sudah menyediakan ada amplop tema. Satu orang ke depan perwakilan kelompoknya, silakan. Ya, Upa di sini. Satu orang lagi. Upa mau yang mana, Upa? Ya ini. Silakan dibuka, ditunjukkan. Biar yang mana? Yang mana ini? Nih. Nih, siapa lagi ini? Hamdan ini. Silakan dibuka dulu di sini. Dibuka di sini. Dibuka, ini perlihatkan tema
kalian pilih tadi, ya. Tadi kelompok yang pertama orientasi temanya apa? Negosiasi dengan Oh, negosiasi dengan sekolah. Kelompok pengajuan Keluarga. tentang di keluarga, negosiasi keluarga. Kelompok penawaran jual beli, tentang jual beli. Kelompok kesepakatan jual beli juga. Ya, silahkan kerjakan kalian dengan teman kelompoknya. Nah, ini di sini ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian kerjakan di sini. Nih LKPD-nya kelompok. Ini ya LKPD-nya. Silahkan dibuka di sini ada materi, ada juga nanti langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Di sini mind mapping-nya nanti ditulis di sini ya. Gambar mind mapping-nya, lalu nanti di sini teks negosiasinya. Nah ini silahkan ya dibaca dulu petunjuknya. Ini silahkan LKPD-nya dikerjakan. Dan dikerjakan, dibaca dulu ada materi, ada petunjuk pekerjaan soal. Baik, untuk berikutnya ini kelompok ini silakan LKPD-nya dibuka, nah dipelajari lalu dikerjakan di sana. Dan ini ya, kelompok ini silakan dikerjakan di LKPD. Di LKPD di sana lengkap, ada materi, ada petunjuk pekerjaan tugas, ya. Silakan yang pertama adalah dibaca dulu, tadi ada langkah-langkah. Lalu yang pertama adalah kalian membuat kerangka teks negosiasi dalam bentuk mind mapping. Nah, silahkan berdiskusi dulu. Silahkan berdiskusi. Tadi temanya tentang apa, lupa? Keluarga. Nah, ibu di sini ada spidol ya, boleh pakai spidol. Buat ini ada yang bawa spidol lagi? Ada ini ya. Buat gambarnya dulu, mind mappingnya ya dibuat. Ini ada ya? Ya. Bagus ya, sob, silakan digambar dulu peta konsepnya sob. Nanti di sana. Lalu ini silakan ininya digambar dulu. Gambar dulu mind mappingnya. Iya, sob silakan dikerjakan. Menggambar mind mapping ibu beri waktu 10 menit ya. Sob diskusi. Silakan. Sok berdiskusi, temanya tadi apa ya? Negosiasi di lingkungan sekolah. Silakan tentukan temanya. Lalu tokohnya siapa saja? Tokohnya, setelah itu masalahnya apa? Kesepakatannya bagaimana? Silakan ya, sok dikerjakan. Sok diwarnai ini dong. Ada lagi warnanya yang Ayo anak-anak, kalian boleh sambil membuka ini buku ya, buku boleh untuk referensi, bisa mencari dari buku pelajaran ataupun ini ya dari sumber lain boleh juga. Nah seperti ini ya, membuat mind mapping seperti ini. Silakan ibu beri waktu tidak lama ya, 7 menit ya, silakan. Bagaimana, sudah sampai mana? Ya boleh ya, pakai simbol di sini kerangka penulisannya. Kerangkanya mana, orientasinya, silakan orientasinya, pengajuan tokohnya siapa, silakan digambar ya. Anak-anak, sambil kalian mengerjakan, ibu akan sambil menilai ya, akan menilai bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi meskipun ini tugas kelompok, ibu akan
individu. Bagaimana kerjasama kalian, bagaimana tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Ayo, dikerjakan ini ya, masing-masing semua bekerja, ya, memberikan kontribusi. Ayo, nah, sampai mana? Silakan digambar dulu ya seperti ini. Ya, sudah di sini kelompok ini sudah sampai mana menyusun mind mappingnya? Pakai warna ya deh, biar pakai warna biar lebih menarik, biar cantik ya. Warna seperti contoh itu kan perlu warna, ya. Ya. Ya, enggak, warna nih, ya, warnanya biar lebih menarik ya, kombinasikan warna, terang-terang, itu di main mapping agar berwarna. Ya, ada? Iya, kalau yang lainnya membuat gambar, yang lainnya boleh sambil mengonsep teks negosiasi. Pakai warna, pakai warna ya, negosiasinya. Boleh seperti ini ya, contoh itu banyak ya, boleh detail, boleh juga begini, simple, terserah kalian ya. Yang penting di kerangka itu tercantum poin-poin penting yang akan kalian gunakan dalam memasuki teks negosiasi. Tapi mau memberikan warna ya supaya pekerjaannya cepat. Silakan bantu untuk berikan warna ya. Ya, warnai yang diwarnai. Boleh dibuka, sambil dibuka buku paketnya ada ya, mengonstruksi negosiasi di halaman 165. Ini segini. Ya, bagaimana sampai mana ini? Oke, jadi bagus ya, bekerja sama ada di sini. Ini tadi temanya tentang keluarga, bagus. Udah sampai mana? Naswa? Ya, bagus ya. Silakan diwarnai teks negosiasinya. Anak-anak, ada yang sudah selesai? Belum. Iya. Ya. Setelah membuat mind mapping, langkah selanjutnya adalah mengonstruksi teks negosiasi. Boleh ke dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Silakan.
negosiasi ke dalam bentuk teks. Sok, silakan. Sok. Sok dikembangkan lagi silakan. Ini kan sudah coba lihat semua. Iya, main-mainnya seperti ini ya. Ya, negosiasi izin mengikuti OSIS. Judulnya ya, negosiasi izin mengikuti OSIS Mandua. Ya, silakan kalau sudah kamu di sini baca langkah berikutnya yaitu menyusun teks negosiasi. Oke ya, sampai di bawah ini sudah selesai. Ya, ya, silakan bekerja sama. Ya. Ya, yang sudah langsung sekarang kembangkan ke dalam teks langsung. Dibuat teksnya, dibuat teksnya. Dari kerangka itu dikembangkan menjadi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur dan kebahasaan. Silakan yang sudah langsung buat teks negosiasinya. Tadi dua ya. Ya, silakan sekarang langsung mengonsumsi teks negosiasi. Silakan. Sekarang sudah selesai membuat teks negosiasi, sekarang membuat main-main. Sekarang kerja kembangkan kerangka teks negosiasi itu ke dalam bentuk tulisan atau dialog. Ya, silakan. Ya, sudah. Ini kelompok tadi ya, keluarga. Silakan dikerjakan. Ya, tadi judulnya apa ini? Jadi ya, negosiasi izin mengikuti OSIS. Ya, kepada orang izin mengikuti kegiatan OSIS seperti itu. Bagus ya, silakan. Harus memperhatikan struktur dan bahasa. Nah, kadang-kadang ada yang mau bertanya terkait tugas ini, boleh? Ada yang mau bertanya, jika ada yang kurang paham, boleh bertanya kepada ibu, ya. Bu. Ya. Apa perbedaan penawaran sama pengajuan? Oh, pengajuan dengan penawaran. Kalau pengajuan itu kan ada yang mengajukan, di sana kamu, Pak, saya ingin beli motor baru, boleh tidak Pak? Itu namanya pengajuan. Kalau penawaran, kata bapak kamu, kenapa harus beli motor baru? Kan motor itu juga masih bagus. Lalu kamu bilang lagi penawaran, tapi Pak, motor itu sudah sering mogok misalnya kan, harus ingin beli yang baru seperti teman. Misalnya bapak kamu sudah mengabulkan? Tidak, alasannya misalnya uangnya belum ada. Terus kamu untuk meyakinkan orang tua bagaimana? Alasannya kenapa harus ganti motor? Apa misalnya apakah memang motornya sudah sering mogok, alasannya suka mogok nih, sudah iya. Nah itu berikan ketika tawar menawar itu, kita itu saling adu argumen antara dua negosiator supaya meyakinkan lawan bicara. Kalau awalnya misalnya bapak kamu tidak mengizinkan, tetapi ketika mendengar alasan bahwa motor itu sering mogok, mungkin akan jadi pertimbangan. Ya, nanti kalau sudah punya uang, bapak berikan kalau memang motornya sering mogok. Jadi pengajuan itu mengajukan permintaan. Pengajuan itu ya, dapat seperti itu, paham ya? Ya, silakan sekarang mencatat teks negosiasinya, ditulis. Nah, anak-anak, kalau sudah menulis teks negosiasi sudah selesai? Sudah. Sekarang, nah, oke. Bagi yang sudah, silahkan berlatih. Nah, anak-anak perhatikan. Tujuan mempelajari kita yang ketiga adalah
Aufa kalau sudah selesai diskusi lagi untuk bermain peran. Tokoh-tokohnya dipanggil Aufa nanti sebagai siapa untuk memperankan teks negosiasi itu. Silakan sambil latihan negosiasi. Berlatih silakan gabung ya. Nih silakan sudah ditulis. Iya silakan sekarang berlatih. Ini udah apa judulnya? Tadi negosiasi jual beli HP dan jual beli HP. Nah silakan sekarang berlatih. Ibu beri waktu kurang lebih 7 menit untuk berlatih bernegosiasi. Kalau lupa misalnya nanti boleh improvisasi tidak apa-apa di depan ya. Nah, anak-anak mau belajar untuk tampil negosiasi kalian yang harus diperhatikan adalah kriteria penilaiannya adalah selain memperhatikan isi, struktur dan pembahasan, juga kalian harus memperhatikan ekspresi wajah kalian, bagaimana gestur tubuh kalian, intonasi suara juga harus jelas ketika nanti memeragakan bermain peran di depan. Oke, silakan latihan terlebih dahulu. Berbagi peran dulu, peran-perannya sudah dibagi. Silakan. Sudah? Iya, so diskusi dulu silakan. Oke, silakan sesuaikan sesuai karakter masing-masing punya di sini. Nah, sudah dibagi perannya. Tentang apa ya pastinya ini temannya? Jual beli membeli ransel. Bagus ya pakai jual beli. Ada berapa tokohnya? Ada 4 ya. Sama latihan dulu ya. Boleh berlatih dulu sebelum nanti tapi ke depan nanti berlatih dulu.
Nyokot siapa? Mana? Alisa di dia. Ya, Kieu. yang lain Sopan. Ya, ya silakan yang lain mau memperhatikan lalu memberikan apresiasi atau tanggapan terhadap penampilan kelompok dari kelompok 1 orientasi. Sudah siap? Perkenalan dulu. Ya, boleh perkenalan dulu ya. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan memperagakan negosiasi di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Dafa Ananda sebagai narator. Dan perkenalkan nama saya Alisa, berperan sebagai kepala sekolah. Perkenalkan nama saya Dian Sumari, berperan sebagai siswa. Perkenalkan nama saya Maja Semarudi sebagai siswa. Silakan kita saksikan. Ya, sudah siap? Boleh. Di suatu sekolah, kepala sekolah mengeluarkan peraturan baru, yaitu siswa dilarang membawa kendaraan pribadi ke sekolah sehingga menimbulkan kegaduhan di antara para siswa. Tasya, pengumuman tentang larangan membawa sekolah itu sangat merugikan kita ya kan? Iya benar, jadi kita harus meminta uang jajan tambahan pulang pergi ke sekolah. Nah, betul itu. Jadi kita harus bagaimana sekarang? Sebaiknya kita pergi ke ruang kepala sekolah untuk bernegosiasi sebagai perwakilan siswa yang tidak setuju. Wah, ide yang bagus. Ayo kita pergi ke sana. Ayo. Akhirnya, Tasya dan Dian melakukan negosiasi terhadap kepala sekolah atas peraturan baru tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa ini anak-anak? Maaf Ibu, nggak buat waktunya. Jadi begini Bu, mengenai peraturan yang Ibu keluarkan pada saat upacara, sepertinya kami siswa kurang setuju karena jika tidak naik kendaraan motor ke sekolah, kita harus meminta uang jajan tambahan kepada orang tua kita. Kita merasa tidak enak Bu. Ya Bu, kasihanlah Wali, karena rumah kami jauh dan jarang kendaraan umum yang lewat ke sana. Begitu ya? Maaf Bu, apakah keputusan itu sudah pasti? Untuk keputusan ini kami dari pihak sekolah sudah pasti ya, karena dari peraturannya di sekolah ini akan segera diberlakukan. Maaf Ibu sekali lagi. Kita apa keputusan itu tidak bisa sedikit dilonggarkan. Kita kan punya bus sekolah. Jadi kan kita punya 3 bus sekolah ya Bu. Jadi 3 bus itu akan dibagi menjadi tiga titik penjemputan. Jadi kita bisa dijemput melewati 3 titik tersebut. Iya Bu, betul, ide bagus dari Dian. Tapi itu butuh biaya operasional nak. Nah, bagaimana kalau kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kita bisa mengajukan surat pengajuan? Benar juga, itu ide bagus. Nanti Ibu coba bicarakan ya dengan pihak sekolah. Karena kan bupati kita terkenal akan kepeduliannya terhadap anak-anak sekolah. Nanti Ibu akan coba bicarakan. Terima kasih anak atas sarannya. Iya Bu, sama-sama. Kita kembali ke kelas dulu ya Bu. Iya, terima kasih. Silakan masih berdiri di sini ya, anak-anak. Silakan, masih berdiri. Silakan dari kelompok lain siapa yang memberikan komentar tanggapan terhadap penampilan dari kelompok 1. Ya, silakan siapa yang berkomentar. Ya, silakan Naswa. Bagaimana penampilannya menurut kamu? Cara nampilnya menjiwai banget Bu. Menjiwai, ya cukup menjiwai ya dari perannya. Apalagi yang sebagai kepala sekolah ya, menjiwai. Terus apa lagi? Siapa lagi? Cukup menjiwai. Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Regina bagaimana? Sudah bagus ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya. Nah ya, tadi ya cukup bagus ya. Dari penampilan dari kelompok 1 yaitu tadi tentang negosiasi di lingkungan sekolah terkait larangan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Nah, mau ingin bertanya, apakah tadi terjadi kesepakatan tidak? Bagaimana? Apakah disetujui permohonannya? Disetujui oleh kepala sekolah, dan akan didiskusikan. Tadi coba ya, siapa yang masih ingat tadi apa? Adakah kalimat persuasif tadi yang disampaikan
sampaikan kelompok ini dalam menuju kepala sekolah. Alasannya apa katanya? Rumahnya jauh. Iya, rumahnya jauh. Jadi kalau naik angkot harus yang butuh mahal. Jadi memang membutuhkan membawa kendaraan bermotor. Karena kalau tidak bawa motor itu akan lebih sulit dan ongkos lebih mahal. Jadi ada kalimat persuasif tadi untuk meyakinkan kepala sekolah agar pengajuan negosiasinya disetujui. Seperti itu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Dava dan teman-teman. Silakan. Kembali lagi, terima kasih ya Nak, udah tampil. Silakan ini kelompok pengajuan. Di mana tentang apa? Keluarga. Kalau ada belum tentu ini, pegang. Oke, kursi aja ya. Silakan. Kursi kamu aja. Di setting dulu ya. Ya silakan Aupa di setting dulu tempatnya. Ada di mana? Ya ini negosiasi di lingkungan keluarga. Betul, satu lagi kursinya. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengajuan ingin menampilkan teks negosiasi yang kita bikin. Saya Galuh Restyani Mustika Pertiwi sebagai narator. Saya Regina Panjaitan Polisia sebagai saya Siva Eka Puspita menampilkan sebagai berperan sebagai ibu. Saya Mama Septian memerankan sebagai ayah. Selamat menyaksikan. Iya, silakan. Kegiatan penyeleksian calon kepengurusan OSIS di sekolah Triana telah dibuka. Maka dari itu, Triana sangat senang saat mendengar berita tersebut, karena Triana ingin sekali menjadi bagian dari anggota kepengurusan OSIS sekolahnya. Namun, Triana sedikit khawatir jika kedua orang tuanya tidak mengizinkannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sampainya di rumah, Triana mengajak kedua orang tuanya untuk duduk di luar keluarga. Dia bermaksud ingin menyampaikan keinginannya untuk mengikuti kegiatan tersebut di sekolahnya. Ya Bu, sini deh, aku mau bicara sama ibu sama ayah. Ada apa Nak? Jadi gini, tadi pagi di sekolah ada pengumuman buat penyeleksian calon kepengurusan OSIS yang baru. Tria pengen banget ikutan OSIS, boleh ya Bu ya? OSIS, tugas OSIS itu banyak loh. Emang kamu kuat? Loh, emangnya kenapa? Kalau kamu ikutan OSIS, kamu bakal ikut banyak kegiatan-kegiatan di sekolah. Belum lagi pulangnya sore. Emang kamu kuat? Harus kuat dong Bu. Lagian juga Tria pengen kayak temen-temen belajar aktif di sekolah. Nanti pelajaran kamu gimana dong, banyak yang tertinggal. Tapi ya Bu, Tria juga pengen nambah pengalaman biar nanti di jenjang perkuliahan Tria udah terbiasa buat berorganisasi. Tapi ibu dan ayah khawatir kalau kamu malah main ke bawah yang nggak benar, bukannya berorganisasi. Ayah juga khawatir, takut peringkatku turun karena berorganisasi. Triana tahu jika kedua orang tuanya sangat khawatir akan dirinya, tapi tekad Triana untuk memasuki organisasi tersebut sangat kuat. Triana tidak menyerah dan dia terus membujuk kedua orang tuanya untuk mengizinkannya mengikuti kegiatan di sekolahnya. Bu, ya, Tria janji kalau ibu dan ayah ngizinin Tria buat ikutan penyeleksian OSIS, terus Tria keterima, Tria bakal belajar hidup lebih produktif dan bisa membagi waktu dengan baik. Ya udah deh, kalau kamu emang tetap pengen ikut organisasi OSIS, ibu dan ayah izinin. Tapi kalau kamu lupa sama janji kamu sendiri, ibu nggak mau ngasih uang jajan lagi loh ya. Insya Allah Tria bakal tepatin janji Tria. Ya udah, semangat ya Nak. Terima kasih ayah ibu.
Setelah mengemukakan argumennya serta memberikan alasan-alasan yang kuat, akhirnya kedua orang tua Riana pun memberikan izinnya. Dengan syarat Riana harus bisa membagi waktu dengan baik dan lebih produktif lagi. Iya. Terima kasih. Nah, silakan yang lain, kelompok yang lain. Tadi bagaimana penampilan dari kelompoknya Opa dan teman-teman? Bagaimana dapat? Silakan. Bagus Bu, yang sebagai anak sangat menjiwai peran dan naratornya juga public speakingnya bagus. Public speakingnya bagus. Ada lagi yang mau komentari? Dari strukturnya bagaimana udah lengkap? Sudah bagus ya. Tadi ada lagi yang mau memberikan apresiasi? Ya tadi betul ya, penjiwaannya sudah bagus di sini ya, antara anak, ibu dan naratornya juga. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 3, silakan kelompok penawaran. Silakan ke depan kelompok penawaran. Ayo ke depan. Silakan. Iya, kelompok penawaran silakan siap-siap. Ya, silakan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penawaran akan melakukan negosiasi jual beli di pasar. Perkenalkan, nama saya Hasna Sina Latifa sebagai penjual. Saya salah satu dari sebagai seorang ibu. Saya Gina Suklaber sebagai seorang anak. Dan saya seorang dari Farah sebagai narator. Ya, silakan Menyaksikan. Di suatu hari, di sebuah toko, datang seorang ibu dan seorang anak yang akan mencari tas ransel untuk keperluan anaknya camping. Bu, kayaknya ini tasnya bagus deh. Bisa ada yang dulu ke penjual. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu, Kakak. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, jadi anak saya kan mau camping nih, jadi butuh tas yang cukup besar. Tadi kita lihat ada tas yang cocok seleranya dengan anak saya. Kira-kira ini berapa ya Bu harganya? Oh, tas ini ya murah kok Bu, cuma 125.000 aja. Mahal banget mah. Gimana bisa kurang gak Bu? Mohon maaf ya Kak, Ibu, soalnya bahan yang digunakan juga premium. Terus varian tas ini juga baru pertama kali ada Ibu di wilayah ini, di toko kami juga. Dan tas ini juga memiliki kualitas yaitu anti air. Jadi lihat saja di sini banyak sekali ruangnya, bisa dilihat sama Ibu sama Kakak. Kalau bisa turun lagi nggak Bu harganya jadi 110.000 aja gimana? Terlalu murah sih. Ya sudah deh, daripada bingung kan Kakak juga butuh untuk camping. Jadi saya akan memberikan diskon kepada Ibu dan Kakak. Jadi tas ini menjadi 110 aja seperti yang dikatakan Ibu tadi. Namun saya juga ingin minta tolong kepada Kakak dan Ibu untuk mempromosikan toko kami ya Bu. Kak, soalnya toko kami baru saja buka di wilayah ini. Gampang itu Bu, nanti saya promosiin ke teman-teman camping saya. Iya Bu, itu mah gampang. Saya juga akan mempromosikan toko Ibu ke warga kompleks saya dikarenakan tas di sini sangat bagus dan sangat menarik. Oke, terima kasih ya Bu atas kesempatannya, dan terima kasih juga telah berbelanja di toko kami. Terima kasih Bu. Iya, berikan tepuk tangan atas penampilan dari kelompok ini. Ada yang memberikan argumen, silakan komentar. Bagaimana dia penampilannya? Suaranya agak kurang lantang. Suaranya kurang lantang, yang kurang lantang. Tadi ekspresinya bagaimana? Sudah menjiwai belum? Ekspresinya lumayan menjiwai ya. Lumayan menjiwai. Jadi tadi suaranya kurang lantang dan kurang menjiwai katanya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya kelompok terakhir. Silakan. Ini yang Ya, silakan. Ya udah.
Ya, silakan. Kelompok terakhir, kelompok kesepakatan, ya. Silakan perkenalan dulu, Naswa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kesepakatan akan mempraktekkan teks negosiasi tentang jual beli HP. Di sini saya Deliana sebagai narator, saya Naso sebagai istri, Saya Tantri sebagai penjual. Saya Hamzah sebagai suami. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Silakan. Suatu hari di sebuah toko elektronik yang berada di Pasar Ciamis, ada sepasang suami istri yang berkeliling-keliling mencari HP yang akan dia beli. Selamat siang Kak, mau beli HP yang bagaimana nih? Ada HP X Pro dan Y Pro. Mbak, saya mau beli HP yang RAM-nya minimal 6 GB. Terus kira-kira harganya berapa ya, sama HP apa Mbak? Oh, di sini ada HP X Pro dan Y Pro. Nah, kalau yang X Pro itu udah baterainya udah 6000 mAh sama harganya 5,5 juta. Dan kalau yang Y Pro baterainya 5000 mAh dan harganya 4,8 juta. Jadi mau yang mana, Mbak? Silahkan dipilih dulu. Aduh Mbak, nggak ada yang 4 juta ke bawah Mbak? Ada sih, tapi kalau yang 4 juta RAM-nya cuma 4 GB. Ya, maunya sih yang RAM-nya minimal 6 GB. Saya mau yang HP X Pro yang harga 5 juta, bisa nggak Mbak? Kalau kan nih yang X Pro tuh keluaran baru ya. Terus tuh ada bonus showcase sama RAM-nya juga gede 128 GB gitu. Jadi ada kelebihan sama kekurangannya sih, Pak. Kurangi sedikit bisa nggak Mbak? Penjual berpikir dan menyetujui sehingga dia menurunkan sedikit harga. 5,4 juta deh, Mbak. Bisa kalau segitu? Kurangin dikit Mbak, 50. Kurangi 50, saya ambil sekarang. Si penjual kembali berpikir dan kemudian menyetujui apa yang ditawarkan oleh pembeli, sehingga pembeli pun jadi membeli HP yang dia inginkan. Ya sudah, kalau mau segitu saya bungkus, terus saya buat dulu notanya. Tunggu dulu bentar ya, Mbak. Nih, Mbak, sama case-nya udah lengkap. Makasih Mbak. Ya, semoga awet ya Mbak HP-nya sampai akhir. Ya. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Ada yang mau memberikan apresiasi bagaimana? Kalau ini berikan apresiasi bagaimana, Hasna? Silakan. Bagus ya? Iya, terima kasih. Nah ini, mejanya seperti ini. Baik anak-anak, tadi 4 kelompok sudah tampil ke depan semuanya ya. Sudah tampil ke depan semua. Nah, Ibu akan memberikan, tadi Ibu sudah memberikan penilaian dan apresiasi. Kira-kira kelompok mana nih yang terbaik? Semua sudah tampil bagus, ya, menjiwai, dan dari strukturnya juga sudah bagus. Hanya di sini ada yang paling terbaik, ya, berdasarkan hasil penilaian Ibu, berdasarkan Ibu menilai dari aspek kelengkapan struktur dan kebahasaan, juga berdasarkan penampilan dalam bermain peran. Nilai terbaik di sini ya, yang lain juga bagus, cuman yang Ibu berikan ya, nilai terbaik adalah jatuh kepada kelompok untuk istirahat. Terima kasih. Yang lainnya sudah bagus ya kan? Memberikan di label gini, penampilannya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu
Silahkan, bagaimana kesimpulannya? Sudah belajar apa hari ini? Ibu. Ya. Jadi Apa kita yang sudah belajar hari ini? Jadi kita bisa belajar negosiasi dan bisa berhasil dalam bernegosiasi. Iya itu. Terus apa lagi? Yang lagi bagaimana pelajaran hari ini? Supaya negosiasinya mendapat kesepakatan dengan menggunakan persuasif, Dengan persuasif. terus bicara dan dengan bahasa yang Iya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Asna, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi kita tadi belajar kayak langkah-langkah negosiasi yang sempurna yang lebih baik itu Iya. seperti apa gitu. Mempelajari langkah-langkah tadi, yang pertama yaitu menentukan topik. Ya, langkah negosiasi yang kedua Menentukan tokoh. Iya, menentukan tokohnya siapa saja, partisipannya. Terus apa lagi? Iya, betul, Hasna, menentukan konflik. Lalu setelah konflik, langkah berikutnya? Iya, menentukan kesepakatan atau solusi. Dan yang terakhir tentu saja mengonstruksi teks negosiasi. Yang berikan tepuk tangan. Iya. Nah, kalian sudah mengerjakan pembelajaran hari ini dengan bagus. Ibu sangat berterima kasih. Kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, silakan Kak dikumpulkan LKPD-nya untuk Ibu nilai. Ya, LKPD dikumpulkan. Perjalanan Abi deh. Ya, kumpulkan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Lebih Orang lain, NPC. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian senang belajar teks negosiasi hari ini? Senang ya? Mengapa senang nih? Kenapa senang belajar teks negosiasi? Dapat apa alasannya buat kamu senang? Karena siswa dapat diberikan kesempatan untuk mengemukakan ekspresinya ke depan kelas. Iya, bisa bermain peran ya, jadi ada pengalaman pembelajaran ini. Senang ya. Siapa lagi yang merasa bagaimana perasaan kamu pada pembelajaran hari ini? Bagaimana, Regina? Bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Pembelajarannya menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Terus siapa lagi yang mau memberikan ini? Hasna, bagaimana? Karena negosiasi emang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kan, lebih sering terjadi, jadi kita lebih cepat memahaminya. Ya, cepat memahami teks negosiasi ya di sini. Jadi kalian lebih memahami pembelajaran teks negosiasi. Ada pengalaman ya di sini, pengalaman bermain peran, pengalaman bagaimana membuat kerangka mind mapping. Juga kalian tadi sudah belajar tentang mengonstruksi teks negosiasi. Baik anak-anak, untuk ya meyakinkan kemampuan kalian, Ibu tadi sudah share di WA group. Kalian sekarang akan mengerjakan tes formatif. Silahkan cek di WA, linknya sudah Ibu bagikan. Kalian kerjakan di Google Form, ada soal teks negosiasi. Silahkan dikeluarkan HP-nya, dibuka linknya. Bagi link. Ya, tadi linknya sudah ya. Ada linknya di grup kelas ya. Silahkan kerjakan, Ibu beri waktu. Ya, silahkan dikerjakan 10 menit beri untuk mengerjakan teks negosiasinya. Sok dikerjakan ya anak-anak. Ya, sudah ada ya soalnya? Ada? Iya, silakan kerjakan tes formatif mengonstruksi teks negosiasi. Jadi Ibu ingin mengukur sejauh mana pengetahuan, pemahaman kalian tentang teks negosiasi. Sudah, saya buka. Nah, lihat di sini ya, sudah ya, silakan dikerjakan. Sudah ya semua? Sudah ada? Ya, silakan dikerjakan. Ayo kerjakan. Nanti nilai terbaik akan Ibu beri hadiah loh. Nanti nilai tertinggi akan Ibu beri hadiah. Silakan dikerjakan. Ya, bisa kerjakannya. Gimana? Kerjakan sendiri-sendiri ya, ya. Sendiri-sendiri mengerjakannya.
negosiasi berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini untuk mengukur kemampuan kalian. Saya dikerjakan. Iya. Sudah selesai? Ya, sudah Bu. Saya mengerjakan ya. Ya, dikerjakan ya dari apa yang kalian pelajari. Sudah selesai ya anak-anak? Nah, sudah ya? Sudah selesai. Baik, Ibu akan cek ya. Ibu akan lihat langsung nih nilai kalian. Ya, nanti akan Ibu lihat nilai kalian sudah muncul atau belum ya nanti. Nah, ini sudah selesai semuanya. Nah, Ibu akan cek ya. Gitu drive-nya. Nah, baik anak-anak, ini Ibu sudah lihat ya nilainya, sudah keluar nilainya di sini. Nilai terbaik nilainya ada nilai 100 ya. Nah, ini ya di sini ada nilai 100. Diraih oleh siapa kira-kira? Oleh ada siapa? Nilai kedua ada Nasia, ada Aupa. Terima kasih Aupa. Yang lainnya juga sudah bagus, semuanya lulus di atas KKM. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik karena kalian ternyata mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan sangat baik. Baik anak-anak, berikutnya untuk pertemuan berikutnya, pertemuan yang akan datang, Ibu akan tugaskan kalian untuk membuat video negosiasi seperti yang kalian tonton tadi itu ya, karena seperti kakak kelas kalian juga sama yang membuat video. Jadi tadi dari teksnya itu di syuting, kalian syuting dibuat video seperti tadi, lalu kalian upload ke media sosial, boleh ke Instagram, boleh ke YouTube. Nanti linknya berikan ke Ibu untuk tugas minggu depan, silakan dikerjakan di rumah. Jadi teksnya dari yang ini, kalau tadi program di kelas, nanti mah dibuat sebaik mungkin dengan menggunakan mungkin kostum yang mendukung. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Ya Ibu, bagaimana ya? Kalian senang ya?
sudah melaksanakan pembelajaran mengonstruksi teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Baik anak-anak, untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pak untuk pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Opa yang sudah memimpin doa. Ya, alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kehidupan kalian dan pelajaran negosiasi ini dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Silakan ya kalian sekarang waktunya istirahat ya. Iya. Nah, sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi